Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian akidah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang desain kematian. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas, kalau tadi disebutkan pintu-pintu kesyirikan, saya ganti sedikit perubahan judulnya, tapi sama, Gulu sebagai gerbang kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah merupakan salah satu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang konsisten untuk terus menyuarakan bagaimana buruknya perbuatan syirik, takhayul, bid'ah, dan yang sejenisnya. Walaupun perjuangan menegakkan tauhid ini akan terasa semakin berat dan semakin berat, hari-hari yang akan kita jalani akan mengalami satu hari-hari yang lebih buruk daripada hari ini dan hari sebelumnya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara tanda akhir zaman itu, bahwa hari yang kita lalui hari ini tidaklah sebaik hari yang sebelumnya, dan semakin kita akan mengalami hari berikutnya, maka itu akan semakin buruklah yang akan kita hadapi. Itu pertanda akhir zaman. Dan kesyirikan ini pula semakin berat ya. Walaupun Yogyakarta ini sebagai kota kelahiran Muhammadiyah dan basis Muhammadiyah, tetapi kita sendiri masih bisa merasakan betapa beratnya untuk berdakwah dalam rangka menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan ini. Apalagi kalau sudah dicampur dengan kesyirikan modern, kesyirikan kontemporer, itu akan semakin berat pula. Belum lagi tantangan-tantangan akidah lainnya yang kita juga merasakan. Rezim liberal saat ini sungguh sangat terasa dampak buruknya terhadap perjuangan dakwah kita ini. Kesempatan rezim liberal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak, oleh kelompok-kelompok yang tanda kutip ya sesat dan banyak lain-lainnya. Itu saudara sekalian juga bisa membaca, melihat, mengikuti bagaimana perkembangan gerakan-gerakan ya, yang merusak akidah. Itu semakin berat tantangan kita, dan ini karena pintu kerannya ya sudah terbuka. Salah satunya tentu gerakan Syiah, itu sesuatu yang juga perlu kita waspadai, genderang perang tanda kutip ya. Seperti istrinya Jalaluddin Rahmat kan juga sudah mulai terang-terangan terbuka dan tidak malu lagi untuk mengatakan kami Syiah ya. Dan kemarin beliau juga sudah cerai ya dengan Jalaluddin Rahmat karena marjanya beda ya.
marjanya istrinya Jalal bin Ahmad itu marja yang lebih keras. Kalau Jalal bin Ahmad ya masih kategori marja dari Khomeini. Dan malam ini juga barusan saja saya membaca dan mendapatkan informasi bahwa di Irian Jaya ya Manokwari ini semua orang-orang di Manokwari dan Jaya itu berdemo besar-besaran untuk menuntut Manokwari ditetapkan sebagai kota Injil dan menuntut untuk menutup Masjid Rahmatan lil Alamin. Itu sungguh suatu tantangan dakwah yang cukup berat. Maka dalam hal ini mari kita Muhammadiyah, teman-teman muda, generasi muda Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian di dalam menegakkan dakwah tauhid ini. Kesyirikan ini muncul karena banyak sebab. Di antaranya adalah gulu. Saya ingin memperkenalkan istilah gulu. Gulu itu adalah sikap yang berlebih-lebihan. Jika ada seseorang yang memiliki sikap berlebih-lebihan, dalam bahasa lain mengkultuskan seseorang berlebih-lebihan, itu disebut gulu. Dan dari gulu itulah kemudian akan lahir perbuatan syirik. Dan kalau kita lacak kesyirikan yang ada di muka bumi ini sejak para nabi, para rasul sebelumnya, munculnya kesyirikan berawal dari gulu ini, dari kecintaan yang berlebih-lebihan. Maka mari kita coba amati tentang gulu sebagai gerbang pintu kesyirikan. Jadi syirik ini masuknya lewat sikap gulu. Sebelum syirik biasanya diawali dari tahapan pertama adalah tahapan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Lalu setelah mahabbah ada gulu. Gulu itu cinta yang berlebih. Barulah masuk syirik. Awalnya cinta biasa, tapi kemudian cinta itu berlebih-lebihan. Bahasa lain kultus. Dari kultus itulah kemudian menjadi kesyirikan atau syirik. Ini pintu-pintunya, dan ini rangkaian kesyirikan dari dua pintu ini. Mari kita perhatikan surat Al-An'am ayat 116 dan 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Justru di sini logikanya berbeda. Jika kamu mengikuti mayoritas orang, kebanyakan orang di muka bumi ini, bisa jadi justru kamu yang akan tersesat. Jadi yang mengikuti yang mayoritas itu malah yang akan tersesat. Maka rumus kebenaran bukan dihitung dari kuantitas minoritas dan mayoritasnya, tapi standar kebenaran ya kebenaran itu sendiri. Jadi ketika Muhammadiyah mungkin dalam kondisi tertentu menjadi minoritas, di saat semua orang melakukan kesyirikan-kesyirikan, tangga sebelah kanan kiri, ya, depan belakang semuanya melakukan kesyirikan-kesyirikan, kita menjadi orang yang minoritas dalam mengamalkan tauhid ini. Jangan berkecil hati untuk terus dan tetap konsisten memegang akidah ini. Jangan terpukau dengan banyaknya orang. Wah, semuanya ikut melakukan seperti ini. Lalu kemudian kita pun ikut-ikutan karena yang banyak itu pasti benar. Belum tentu. Justru pernyataan Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi
Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Diskusi-diskusi sebelumnya, kaitan diskusi jenggot Pak, kaitan diskusi jenggot yang salah seorang tokoh mayoritas mengatakan orang yang berjenggot itu adalah orang yang goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Kalau pernyataan ini menjadi pernyataan mayoritas bangsa kita ini, maka setiap yang berjenggot itu akan sama-sama dikatakan orang yang goblok, orang yang tidak benar, dan seterusnya. Ternyata kasus jenggot ini sudah masuk ke dalam ranah politik, dan saya semakin khawatir kalau itu masuk ke dalam kebijakan negara. Karena di Boyolali, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, di koran kan diberitakan di Boyolali itu di Mapolsek mana itu, pas acara apel polisi semuanya disiapkan, yang berjenggot itu dipisahkan, lalu dipaksa harus dicukur jenggotnya. Karena ini ketetapan instansi kepolisian, semua polisi harus dicukur jenggotnya. Padahal di antara sekian polisi ada yang memelihara jenggot. Dan tentu mereka yang berada di kepolisian, ya mereka ya taat kepada pimpinan. Tetapi kalau jenggot ini dibawa menjadi kepentingan kebijakan orang tertentu atau kelompok tertentu atau keinginan tertentu, ini kan sama dengan mengkebiri keberagaman kita. Sebenarnya seperti di Muhammadiyah juga punya pandangan tentang jenggot ini kan mubah. Yang kata Yusuf Qaradawi, jenggot itu sunnah yang ghairu syar'iyah. Jadi berjenggot silakan, tidak berjenggot pun ya tidak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan adalah orang yang berjenggot itu dicela, dicaci maki, digoblok-goblokan, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Bukan karena persoalan goblok jenggotnya, itu bukan. Tapi persoalannya ada stigma yang negatif kepada umat Islam, siapapun yang berjenggot itu dianggap orang-orang yang radikal, orang jahat, dan seterusnya. Jadi ketika kita menemukan satu kondisi yang seperti itu, kita menjadi kelompok yang minoritas, jangan berkecil hati dan tidak usah ikut-ikutan kepada kelompok mayoritas. Karena kata Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, karena bisa jadi yang banyak itu yudilluka, akan menyesatkan kamu an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi mengukurnya bukan mayoritas atau minoritas, tapi standarnya adalah kebenaran itu sendiri. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Melainkan mereka itu hanya mengikuti don itu prasangka. Beragama tidak boleh dengan don, beragama tidak boleh dengan prasangka. Tapi beragama itu harus berdasarkan ilmu dan keyakinan. Dan mereka yang seperti itu tidak hanya saja dengan don, tapi wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu juga melainkan adalah orang-orang yang sombong. Ketahuilah bahwa inna rabbaka huwa a'lamu may yudillu an sabilihi. Allah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah maha mengetahui bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya Allah lebih tahu siapa di antara kita ini yang tersesat dan siapa di antara kita yang mendapat petunjuk atau yang benar.
Ayat ini pula kemudian bisa saja ditafsirkan, kita tidak boleh menuduh orang lain sesat. Kita tidak boleh mengatakan kelompok ini, kelompok itu adalah sesat, karena yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Satu sisi sepertinya benar, tetapi di sisi yang lain pernyataan itu juga berbau politis. Ketika kasus yang terakhir mungkin kita baca yang wali kota Bogor, siapa itu? Bima Arya. Ketika Bima Arya tidak memberikan izin kepada Syiah untuk menyelenggarakan acara peringatan Syuro yang tanggal 10 itu biasa disebut dengan Karbala, yang menurut mayoritas umat Islam Syiah itu adalah sesat. Sebetulnya putusan wali kota itu sudah benar, tetapi di sisi yang lain justru orang yang menyuarakan kebenaran itu dianggap orang yang salah, karena dia dianggap telah menghalang-halangi kebebasan hak beragama, bahkan justru dibalik dituntut kembali oleh orang Syiah atas kebijakan Bima Arya yang dianggap yaitu tidak adil. Dan kita tidak boleh mengatakan Syiah sesat, kita tidak boleh mengatakan si orang atau sekelompok orang itu sesat, karena yang mengetahui kesesatan itu adalah Allah. Itulah logikanya. Tetapi sebenarnya memang betul ini, Allah itu wa'alamu mayyudillu an sabil. Allah lebih tahu siapa yang sesat dan Allah lebih tahu siapa yang benar. Kita bisa mengatakan seseorang sesat dan mengatakan seorang benar itu karena melihat rambu-rambunya, standar-standarnya. Ketika standar-standar itu sudah kita buat, lalu ketika standar-standar itu dilanggarnya, maka juga tidak salah. Secara dohirnya kita katakan orang itu sesat. Lalu kalau ada orang Kristen yang tidak sholat, masa kita tidak berani katakan orang Kristen itu kafir? Ketika kita katakan kepada orang Kristen, orang Yahudi kafir, justru kita malah diserang balik. Tidak boleh mengatakan kafir kepada seseorang, karena yang mengetahui kafir dan tidaknya itu hanya Allah. Padahal tidak begitu. Kita berani mengatakan orang Kristen kafir karena dia sudah melanggar aturan-aturan standar kebenaran yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi ini menjadi tantangan tadi besar. Orang yang bersuara baik dianggap buruk, yang buruk justru dianggap baik. Hadis Bukhari, dalil yang kedua. Ini dalil tentang cinta. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, yang apabila ketiga perkara itu ada pada kalian semuanya, niscaya kalian akan mendapati atau akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Jadi kalau 3 hal ini ada pada kalian, ada pada kita semuanya, maka niscaya kita akan merasakan manisnya iman. Tetapi kalau ini belum ada, maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu, hendaklah Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi bagaimana kalau kita mendahulukan Allah dan Rasulnya, itu harus yang paling kita cintai daripada atau selain dari keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah bisa menemukan, memposisikan Allah dan Rasulnya paling tinggi dalam mahabbatullah dan mahabbatul Rasul, maka bagi yang bersangkutan pasti akan mendapatkan atau merasakan halawatul iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah,
Dan seseorang tidaklah mencintai seseorang melainkan karena Allah. Jadi kita boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya. Boleh kita mencintai kepada anak kita, suami mencintai istri, demikian juga sebaliknya. Atau seorang laki-laki mencintai perempuan, demikian juga sebaliknya. Boleh, tetapi kecintaan itu harus landasan awalnya adalah lillah, cinta karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa finnar. Kita harus benci, karoha, harus benci kalau kembali kepada kekufuran, ya, kita harus tidak suka, harus marah, harus benci kalau kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyudzafa finnar, sebagaimana kalau kita benci, kalau kita tidak suka kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau menurut saya, perjuangan dakwah tauhid di Indonesia ini sudah cukup panjang. Sudah banyak keberhasilan dakwah tauhid. Tetapi terkadang ada orang yang ingin mengembalikan ini ayyauda fil kufri, mengembalikan tradisi-tradisi jahiliyah dulu untuk bisa dihidupkan kembali di masa sekarang ini. Saya tidak mengatakan kalau istilah Islam Nusantara itu mengembalikan kepada kekufuran, tetapi di dalam prakteknya atau dalam beberapa hal istilah Islam Nusantara itu kan sebenarnya salah satu alat legitimasi untuk melindungi kebiasaan yang itu sudah berlangsung lama, yang sudah menjadi budaya bangsa kita ini, supaya tidak disingkirkan, supaya apa yang biasa dilakukan budaya selama ini tidak dianggap sesat, maka dibungkuslah dengan salah satu bagian bentuk Islam Nusantara. Apa kalau memang demikian tidak termasuk dalam ayat ini? Itu kan sama dengan mengembalikan kekufuran yang dulu pernah terjadi, lalu para dai, para penceramah berusaha mengingatkan hal tersebut, tetapi sekarang dibuka kembali untuk mengulang kekufuran-kekufuran itu, seolah-olah menjadi ada alat legitimasi. Tidak apa-apa. Dan justru yang melarang-larang itulah kemudian yang dipersoalkan, dianggap anti budaya, dianggap tidak setuju dengan aturan bangsa kita ini. Padahal seharusnya orang-orang yang ingin mendapatkan atau merasakan halawatul iman itu harus tertanam dalam hatinya ayyakraha ayyauda fil kufri, benci kalau kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyudzafa finnar, sebagaimana orang itu benci kalau dimasukkan ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, ada 3 sejarah munculnya kesyirikan. Yang pertama dicatat dalam Al-Quran itu adalah sejarah pada masa Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua sejarah masa Nabi Isa alaihi salam. Salah satu ayat munculnya kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu surat Nuh, surat ke-71 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan berkatalah mereka, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wada, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa, Nasra. Ini adalah nama-nama berhala. Jadi ada nama berhala Wada, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa, dan
Nasro. Ada 5 berhala. 5 berhala yang disembah pada masa Nabi Nuh alaihissalam ini. Nama-nama ini sebenarnya awalnya nama seorang yang soleh. Rijalun solihun, orang yang soleh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Awalnya mereka adalah cinta, mahabbah tadi. Mereka cinta kepada orang-orang yang soleh. Tetapi kecintaannya berlebih-lebihan kemudian menjadi masuk kepada gulu, mengkultuskan, dan sampailah kepada titik nadirnya, yakni melakukan kesyirikan. Jadi tokoh yang bernama Wada Suwa'an Jagusaya Ukawanusra itu bukan lagi dianggap sebagai manusia biasa, tetapi justru disembahnya. Inilah sejarah awal terjadinya kesyirikan, berawal dari mahabbah, lalu kemudian gulu dan masuk ke dalam syirik. Contoh yang kedua, kesyirikan terjadi pada masa Nabi Isa. Maaf, tulisnya salah, bukan Isa. Terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam, yang sekarang diwakili oleh orang-orang Kristen. Ya. Orang-orang Kristen sudah melakukan kesyirikan, atau dia disebut sebagai orang yang musyrik. Karena dalam pandangan keyakinan orang Kristen bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Mereka berawal dari cinta kepada Isa. Lalu kemudian cinta yang berlebihan kepada Isa itulah kemudian berubah menjadi kesyirikan. Isa dianggap sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri sudah berpesan, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian." Sikap yang berlebih-lebihan itu harus dihindari. Dan itu dalam segala hal. Makan boleh, tapi kalau makan berlebih-lebihan tidak boleh. Sampai di dalam beragama pun tidak boleh berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan jangan kamu katakan kepada Allah kecuali benar, atau kecuali kebenaran, atau kecuali sesuatu yang benar. Jadi tidak boleh berdusta atas nama Allah. Jadi kalau kalian mengatakan sesuatu dengan membawa nama Allah, adalah harus dengan sesuatu yang hak. Dan ketahuilah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nah ini pernyataan Allah. Innamal masihu Isa bin Maryam, hanya saja Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Rasulullah. Nabi Isa itu utusan Allah. Nabi Isa itu bukan anaknya Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan. Tapi betul-betul manusia biasa, anaknya dari Maryam, yang itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan seterusnya ya. Nanti silakan dibaca surat An-Nisa ayat 171.